Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, kita bahas sekarang tema joget TikTok wanita, hukumnya haram apalagi viral ya. Kita bahas hukum asal joget terlebih dahulu. Syekh Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, berjoget atau menari hukum asalnya makruh. Namun jika dilakukan dengan cara yang nyeleneh atau meniru orang kafir, maka menjadi haram. Lihat Riqab Babil Maftuh. Jadi hati-hati nih, ya. Dengan cara nyeleneh atau meniru orang kafir jadi haram, yang tadinya makruh. Fitnah cobaan wanita bagi pria. Walaupun hukum asal ar-raqsu atau berjoget ya adalah makruh, tadi udah disebutkan makruh. Namun jika dilakukan wanita di depan lelaki ajnabi non mahram ya, maka hukumnya haram. Karena jelas hal ini menimbulkan fitnah atau godaan yang besar bagi lelaki. Ini disebut godaan yang besar bagi lelaki, termasuk perbuatan fahisya atau kebodohan. Disebut bodoh si wanita itu ya, karena berusaha untuk menggoda jadinya. Meskipun tidak ada niatan itu, tetapi bagi laki-laki itu bisa tergoda, dan itu perbuatan yang bodoh bagi si wanita itu, dan disebut dan mendekati zina ya. Mendekati zina karena dengan tergodanya lelaki ini bisa menimbulkan zina ya. Jadi harus hati-hati nih ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti fitnah godaan wanita. Ya. Beliau bersabda, tidaklah ada sepeninggalku fitnah atau cobaan yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah cobaan terhadap wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari 5096 dan Muslim 2740. Nah, beliau juga bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah telah mempercayakan kalian untuk mengurusinya. Nah, ini mempercayakan manusia nih untuk mengurusi dunia ya. Sehingga Allah melihat apa yang kalian perbuat di sana. Maka berhati-hatilah kalian dari fitnah cobaan dunia nih ya. Berhati-hatilah disebut ya. Berhati-hatilah kalian dari fitnah cobaan dunia, dan takutlah kalian terhadap fitnah cobaan wanita. Ini disebut nih, cobaan dunia dan cobaan wanita nih bagi laki-laki ya. Karena sesungguhnya fitnah cobaan yang pertama pada Bani Israel adalah cobaan wanita. Nih, Bani Israel pun jatuh karena cobaan wanita. Hadis riwayat Muslim 2742. Kemudian haram memandang wanita. Kita lihat. Lelaki muslim dilarang memandang wanita yang tidak halal baginya. Nih, memandang wanita saja sudah dilarang ya. Apalagi yang berjoget gitu ya. Lelaki muslim dilarang memandang wanita yang tidak halal baginya dengan sengaja. Nah, ini dengan sengaja. Baik dengan atau tanpa syahwat. Ya. Nah, meskipun tanpa syahwat nih ya dilarang. Jika dengan syahwat atau bernikmat-nikmat maka lebih terlarang lagi. Dan zinanya mata, nah disebut zina mata ya, adalah dengan memandang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa pada setiap anak Adam memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zinanya mata adalah penglihatan, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu atau zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mengingkarinya. Hadis riwayat Al-Bukhari 6243. Ya, hati-hati ya. Kemudian solusinya apa? Ya, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Ya, ini solusi pertama nih, menahan pandangannya. Kemudian dan memelihara kemaluannya. Nih yang kedua nih, dan memelihara kemaluannya. Nah, yang demikian itu adalah lebih suci. Nah, disebut ya suci, dengan menahan pandangan dan memelihara kemaluan itu lebih suci. Di sini disebut pertama menahan pandangan dulu ya. Karena dengan ini gerbang pertama nih, kita bisa menahan pandangan,
insya Allah aman ya. Tapi kalau misalkan menahan pandangannya gagal nih, nah yang kedua memelihara kemaluannya, nih, harus ditahan nih kemaluannya, jangan sampai terjadi perzinahan ya, jangan sampai terjadi perzinahan. Nah, jadi ini sangat berbahaya, disebut suci ya, disebut suci dengan menahan pandangan dan kemaluannya. Nah, kemudian sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman. Nah, ini disebutkan ya. Wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Sama dengan laki-laki juga ya. Menahan pandangannya dan kemaluannya. Untuk menahan pandangan aja wanita diharuskan ya. Nah, jadi jangan sampai berjoget ya. Jangan sampai wanita itu berjoget. Diharuskan menahan pandangan. Jadi, harus nahan juga, jangan sampai berjoget gitu. Memandang aja harus ditahan, apalagi berjoget gitu. Ya, ini Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Ya. Nah, sedangkan kalau di depan suami itu halal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, adapun joget atau menarinya wanita di depan suaminya tanpa dilihat orang lain. Nah, tanpa dilihat orang lain nih di depan suaminya, maka tidak mengapa. Karena ini terkadang bisa membangkitkan cinta suami terhadap istrinya. Nah, ini nggak apa-apa. Ya. Jadi suaminya jadi lebih cinta terhadap istrinya. Dan semua hal yang membangkitkan cinta suami terhadap istrinya adalah hal yang dituntut dalam syariat. Itu diperbolehkan dan dituntut di dalam syariat. Selama bukan perbuatan yang haram secara zatnya. Oleh karena itu, istri disunahkan untuk berhias di depan suaminya. Sebagaimana juga suami disunahkan untuk berhias bagi istrinya. Ya. Lihat Liqa Asy-Syahri. Ya. Kitab Liqa Asy-Syahri. Nah, itu jadi buat wanita ya, hati-hati nih ya. Menahan pandangan ya, apalagi joget ya, ditahan juga, jangan sampai mau ikut-ikutan. Memang itu viral, tapi ya jangan ikut-ikutan lah ya. Orang pada viral lompat ke jurang, yang kita juga nggak mau ya, sampai lompat ke jurang juga nggak mau meskipun itu viral. Nah, itu saja yang bisa disampaikan ya, mengenai tema joget TikTok wanita hukumnya haram apalagi viral. Jangan lupa subscribe dan like dan share ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.